Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Puji syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di bulan Ramadan ini ya perdana kita untuk kajian tahsin yang biasanya di malam Sabtu ya dialihkan ke Ahad sore ya dimulai 5:30 sampai jam menuju maghrib ya biasa jam 5 dan alhamdulillah yang sudah standby di jam 4:30 pahala dengan niatnya ya insyaallah Allah akan tetap ya mencatat sebagai amal baik ya di bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan maghfirah ya bulan Syahrul Quran bukan Syahrul Gunawan jadi bulan diturunkannya Al-Quran ya Al-Quran di mana di bulan Ramadan ini ya keberkahan ya Al-Quran yang ajrong kabiro yang begitu besar sehingga akan memberikan kebaikan buat kita di bulan suci ini ya, semoga diberikan kehidupan yang tenang ya berkah yang sehat selalu amin ya rabbal alamin. Tak juga sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah ya di dalam melaksanakan risalahnya jangan sampai akhir zaman. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Bapak datang alhamdulillah ya. Ada murid baru juga ini ya. Ya. Murid baru di bulan Ramadan ya. Selama alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, Allah sehat. Ya kun bae itu, Bah. Udah biasa. Ada yang cepat, ada yang lambat ya itu mah. Ya. Itu. Oke, baik alhamdulillah ya. Kita biasa ya untuk menguatkan memfasihkan Al-Quran ya, yang sebagai pondasi ya agar harapan dan tujuan kita ya, diawali dengan berinteraksi dengan Al-Quran ya, tilawah Al-Quran yang ingin segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib ya, baik salat ya ataupun yang lain, utama salat kita ya itu adalah Al-Quran Al-Quran sehingga ya Al-Quran
memberikan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat, yaitu Al-Qur'an. Sehingga kualitas ibadah kita akan mendapatkan nilai si Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah membaca Al-Qur'an itu adalah ingin yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca salat tanpa kualitas kita kepada Al-Quran, maka sehingga ibadah kita itu adalah menjadikan satu pertanyaan, apakah terima, apakah tidak, itu ya. Yang pertama dengan kualitas itu adalah harus bisa memahami bagaimana pengucapan, ya, makhraj dan sifatnya, ya, yang telah sampaikan, ya, di huruf hijaiyah yang telah baik huruf alif, huruf a, huruf ba, ta, ya, sa. Nah, jadi harus bisa membedakan ada sa, ada sa, dan ada sya. Itu yang harus betul-betul, ya. Itu. Ada sa, ada sa, ada sya. Ya, jadi bagaimana penempatan huruf sa, ya, itu. Huruf sa, ya, adalah lidah dikeluarkan, ya, abata sa, ya. Kebanyakan summa. Setiap kalimat summa bukan summa tapi summa, ya. Kemudian itu huruf sa, ya. Jadi digigit, ya itu. Jadi lidahnya dikeluarkan, digigit. Sum. Nah, itu sum. Nah, kalau sa kan ada sa, ada za, ada zo. Itu kelompoknya. Ya. Yang kedua ada huruf sa. Kan ada sa, ada so, ada za. Itu kelompoknya, ya. Jadi sa itu adalah ujung lidah. Ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri, ya, ke bawah. Itu sa. Ya, jadi bukan sa tapi sa. Sa, za, so. Nah, itu kan. Ya. Tuh. Terus yang selanjutnya yang ini yang kemiripan dalam pengucapan huruf, suka tertukar gitu kan. Sya. Ya. Sya kelompoknya sya, ja, ya. Itu kan. Jadi ada sya, ya, double. Nah, sehingga pengucapan yang harus dibedakan secara makhraj tempat keluarnya huruf, ya, itu sehingga memberikan satu kualitas bacaan kita, ya, pahala kita, dan tidak akan merusak makna dari ayat itu sendiri, ya. Ya, seperti, ya, syukuran. Jadi bukan syukuran tapi syukuran. Nah, itu kan gitu. Jadi bukan syukron tapi syukron. Ya, walaupun itu memang bahasa-bahasa sehari-hari, itu kan, bahasa sehari-hari. Tapi tetap kan kita kalau seandainya kita mengundang, kita mengadakan syukuran, bukan syukuran. Nah, bukan. Jadi bukan sakarat, ya. Sakarat kan. Jadi mabok-mabok kita. Jadi mengundang untuk mabuk-mabuk. Tapi mengundang untuk ucapan terima kasih dengan kalimat sya. Ya, itu yang harus bisa. Bagaimana, ya, letak makhrajnya. Itu kan sya memiliki sifat tapashi, ya, melebar, ya. Ya, dari ja itu ja, ya, ya, sya. Nah, itu kan. Jadi harus bisa membedakan sehingga makna kualitas tilawah Al-Qur'an itu
ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Pak Arif. Alhamdulillah. Nah, kita masih di Al-Qur'an surat Al-Qari'ah ayat kemana? Hah? 9. 9. Ya 9, 10, 11 ya? 10, 11 ya. Biar hari ini untuk Al-Qari'ah tuntas ya. Oke. Ya, kita lagi dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, alhamdulillah dari ayat 1 sampai ayat 11 ya, surat Al-Qari'ah kita baca yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di bulan Ramadan ini kita diberikan atau mungkin terpanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terseru ya apa yang disampaikan pada subuh tadi oleh Pak Abim ya, kita tuh terpanggil gitu kan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyempatkan hadir tuh sangat bersyukur sekali kan. Yang tidak terpanggil kan wah sangat-sangat rugi gitu kan. Kita bersyukur kepada Allah ya di sore ini ya kita bisa hadir untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagai kalamullah. Itu suatu kebahagiaan dan kebanggaan kita sehingga para malaikat yang mulia turun bersama kita ya, hadir memberikan pengawasan dan menilai, mencatat
ya di surat apa di surat-surat yang telah sampaikan ya bahwa orang-orang yang baik ya, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka mereka ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga huruf beda ya, itu satu huruf 10 kan di hari biasa, sekarang dikali lipat kembali ya, dikali lipat kembali, khusus di bulan Ramadan kan bulan-bulan yang khusus, sehingga pahala kita sangat-sangat besar, yaitu ajrun kabira. Nah, di ayat yang ke-10 ya, wa ma adraka ma hiya. Ya, jadi wa ma ya, ingat, ma asalnya dari mad tabi'i ya. Mad tabi'i fathah bertemu sama alif, itu mad kelompok mad asli ya, yang 2 harokat. Tapi karena bertemu lagi dengan alif ya, dengan hamzah ya, kan? Jadi kalau tadi mah adalah ma fathah bertemu sama alif. Nah, lalu bertemu sama hamzah, gitu kan? Karena alif yang berharokat harus disebut hamzah, gitu kan? Jadi alif itu adalah huruf yang nggak punya harokat, hanya sebagai pembantu, ya. Wama fathah bertemu sama alif, lalu bertemu sama hamzah, itu kan? Nah, sehingga berubah hukum yang tadinya harus dibaca 2 harokat, karena berubah hukum menjadi mad far'i di atas 4, maka berubah hukum namanya menjadi mad wajib, mad jaiz munfasil. Jadi mad 2 kalimat bertemu sama hamzah atau alif lah, gitu kan. Jadi bertemu dengan hamzah sehingga bacanya berubah menjadi 4 ya, minim 4. Wama, nah gitu kan. Jadi bukannya bukan mad asli lagi ya. Jadi keaslian sudah berubah ya. Jadi bukan mad asli lagi, bukan 2 harokat lagi menjadi 4. Wama ada. Ya, jadi di situ harus muncul ya. Dal huruf al-lisan ya. Muncul sifat qalqalahnya, sifat takrirnya, sifat mantulnya, ada ya. Yang mantul ada 5. Ba, ju, di, toko. Ba, abe, aje, ade, apa, ako ya, tuh. Jadi mantul. Wa ma ad ra ya, panjang, mantobi'i, ro, huruf pro ya, takrir, tafhim juga ya, ada getarannya di situ. Ada ra kamal ya, kamal, ingat huruf kaf ya, memiliki sifat syiddah ya, sifat syiddah, sifat hamas juga ya, gitu. Jadi setiap huruf kaf dan ta syiddahnya pun harus muncul dulu, jangan langsung ke hamasnya, ke desisnya, tapi syiddahnya harus didahulukan dulu ya. Apakah itu di fathah langsung ataupun disukun, tapi beda kadarnya ya,
antara di fathah langsung dengan disukun, ya, ka, ya. Lain dengan kalau disukun ak, agak besar, ya, kadar daripada hamasnya itu sendiri. Ka, lain dengan ak, itu kan seperti takbir, ak, itu. Kalau ka, ya, wa ma adraka mal, kama, bukan kama, ya, ma panjang, ya, karena ada alif, mad bi, ingat itu. Jadi yang harokat fathah, ya, yang dibaca panjang kalau huruf depannya ada alif. Adraka ma, ya, cukuplah dengan diayun, ma hiyah, ya, ma hiyah, ya, awas, ya, ha atau hi, ya, itu adalah aksol halki yang ada di bawah tenggorokan, ya, mahi, ya, bukan mahi, mahi, tetap ya, jangan terkontaminasi dengan huruf ma, huruf yang suka ngirung, mahiyah, mahiyah, bukan mahiyah. Nah, di ha, hi, wa ma adraka ma hiya. Diulang 1, 2, 3. Wa ma adraka ma hiya. Lanjutkan ya. Narun hamiyah, narun hamiyah. Na, ya, harokat fathah depannya ada alif panjang, itu yang harus dicatat. Na cukup diayun dengan 2, na run, ya. Run atau rung. Nah, jadi run dan rung itu harus ditentukan huruf depannya ha. Ini yang menentukan dengung dan tidaknya adalah huruf ha-nya. Setelah tanwin, baik fathatain atau kasrotain, domatain, berhadapan dengan huruf ha, maka bacaannya menjadi jelas, tidak berdengung, ya, karena huruf ha kelompok huruf izhar, halak, idhar yang ada di tenggorokan sehingga cara membacanya pun tidak ditahan, hanya cukup n-nya 1. Narun ha, ya, awas ya, ha bukan ha, bedakan a wastol halki, hamiyah, narun hamiyah, ha bukan ha, ha, narun hamiyah. Nah, jadi tuh ya, jadi ha-nya bukan ha tapi ha, hahihu bah, nah, itu kan, narun hamiyah. Ya. Ulangi lagi 1, 2, 3. Narun hamiyah. Oke, jadi ayat 10, 11 kita lagi dulu ya. Wa ma adraka ma hiya. 1, 2, 3. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya, di ayat 11 maka tak marbutoh dibacanya berubah menjadi ha, ya, bukan narun hamiyat tapi
narun hamiyah. Oke ya. Monggo silahkan. Nah, di Pairib ya, ayat 10 dan 11 langsung. Ya, 1 2 3. Lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bagus. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Good. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya, oke ya, dari hasil evaluasi hanya di pengucapan huruf antara hi sama ha, yaitu yang belum masuk ya. Hiya, ha, nah, bukan ha tapi ha ya, terangkat ya, karena huruf ha ada di tengah-tengah tenggorokan, sehingga pengucapan kita harus terangkat. Ha dorong ke atas ya, bukan di bawah saja. Kalau di yang ayat 10 ma hiya ya, turun ke bawah ya. Kalau ha ya, dia ada di tengah-tengah tenggorokan sehingga agak terangkat ya. Itu narun ha, ha narun hamiyah, narun hamiyah. Jadi si ha-nya itu ya di tengah-tengah ya. Ha, bukan ha lagi tapi ha, hi. Dengan mahiyah beda, karena itu ada di bawah ya, bawah tenggorokan. Kalau ha wastol ya, bukan aksol lagi, jadi harus terangkat. Ha agak berat ya, lain dengan ha cukup hiya, mahiyah. Itu kalau untuk ha ya, jadi ha bukan ha, jadi agak di tengah-tengah ya, harus bisa menempatkan ha-nya itu di tengah-tengah sehingga baunya seperti orang yang makan pedas ya. Hahihu, ha beda ya. Ha hihi, hihi, ha hi. Nah, itu harus bisa membedakan ya. Narun hamiyah. Oke ya, jadi di ha ya, pengucapan ha sama ha yang aksol halki. Nah itu biar bisa dibedakan ya, mana wastol halkinya, mana aksol halkinya, mana tempatnya kita harus di bawah, dan yang ha itu harus tengah sehingga kecil. Ha bukan ha, tapi ha ya, terhimpit di tengah ya. Ha narun hamiyah. Oke ya.
Jadi itu nah, kita cukup sampai 11, kita evaluasi dari ayat yang ke-1 ya. Karena sampai sampai ayat 11 kita evaluasi ke ayat 1 ya. Jadi karena masih ada waktu ya. Gitu. Ditakhir dulu atau langsung ya. Langsung aja ya. Akhirnya di ayat yang siap ya. Ayat 1 sampai 11 langsung ya. Dari Ustaz Desi dulu. Siap. Oke, lanjut. Oke, lanjut dulu.
Oke. Mantap, cakep. Semangatnya tinggi. Situ ngereda konsentrasi. Gus.
Oke. Ya, alhamdulillah. Ya. Musik ya, jadi tetap konsentrasi kita tetap ya, kalau enggak ini udah ya aku mah tuh udah ya sambil oke ya, jadi hasil evaluasi ya, jadi kalau membaca secara mandiri apakah itu sudah membetulkan apa yang kita baca baik di iman ya, pada saat kita membaca, tapi kalau kita menyimak orang lain kadang-kadang bisa, tapi pada saat kita membaca kurang tepat. Tapi pas orang lain membaca kita bisa mengoreksi, oh itu pendek harus nama panjang, itu panjang harus nama pendek. Tapi pada saat kita membaca kita pun juga apa yang harus ada yang dikoreksi juga gitu kan. Nah itu juga dan berarti tahu itu teh harus dibaca panjang gitu kan. Tapi pas kita baca kenapa nggak panjang gitu kan. Ya. Nah, jadi untuk mengoreksi orang lain bisa. Kalau kita yang baca masih harus dikoreksi orang lain. Apakah mungkin tembang panggung? Jadi kalau kita bisa mengoreksi orang lain, dalam arti kita sudah mampu. Oh ini harus dibaca panjang, oh ini dibaca pendek. Nah sehingga hanya mungkin pada saat kita membaca tilawah Quran, ya kita harus hati-hati. Itu. Jadi hasil evaluasi. Dan kita kan tidak ditunjuk harus nilai bagaimana bacaannya, enggak, tapi dari auranya gitu kan. Oh ini ya gitu kan, pasti masing-masing kan, masing-masing itu kurang harus membegini ya. Pasti ada lah, ya betul kan, ada lah. Kalau yang sudah tahu, kecuali yang masih awam sama sekali, itu betul tidak, udah harus isyate, harus mangfus, nah itu kan harus mangfus, tapi harus baca sesuai gitu kan. Nah, berarti kan ya udah tahu tempatnya, tapi kita masih kesulitan di dalam membacanya. Pertama yang harus kita bahas dulu masih menemukan mad yang belum sesuai, ya itu yang harus dasar utama ya adalah mad itu yang harus dibaca panjang ya panjang, harus dibaca pendek ya pendek. Itu yang harus dikuasai secara materinya gitu kan. Sesudah materi kita baru aplikasinya. Gitu kan. Ya pertama huruf-huruf yang harus dibaca panjang ya dari huruf-huruf harokat fathah di ayat 1 adalah ko, harus baca panjangan ko, 2 kan, di ayat yang kedua adalah mal ko, 2
Yang di ayat yang ketiga ada wama, itu panjangnya 4, 5 boleh. Ro, ko, itu disebut panjang. Apa jangan ma, jangan, cuma mal. Ya. Itu disebut panjang. Yang ayat keempat, yaku, ku, na, ro, ya di akhir adalah sus, ya itu yang harus dibaca panjang. Ayat kelima, wataku, jiba, ya fu, itu yang dibaca panjang-panjang. Ayat yang ke 6-nya, fa'amma, mawa, zi, kasrohnya itu huruf yang dibaca panjang, baik itu mad tabi'i atau mad jaiz, mad wajib atau mad badal, ya itu yang harus dibaca panjang. Ayat ke 7 kan, fi kasroh, i kasroh sama iya, sama pasangannya kasroh sama iya, jadi masing-masing punya pasangan. Ro, tuh. Ayat ke-8, wa amma, mantobi'i, mawa, mantobi'i, zi, itu mantobi'i, panjang itu. Yang ke-9, fa ummuhu, itu matsilah qasirohnya, hu, ha, hi, itu matsilah qasiroh, ya. Domah dijumpalit. Kalau di Quran Timur Tengah ya ada mad wawu kecil, ya sama aja gitu domahnya, tapi ada wawu kecilnya di depannya, itu Quran Timur Tengah. Ha, itu ayat ke-10, wama, ro, ma. Ayat ke-11, na, ha, itu yang harus dibaca panjang, mad tabi'i, dan di situ ada campuran mad jaiz. Itu yang wajib harus dikuasai materinya gitu. Jadi ada fathah dengan alif, ya itu o. Lihat yang ke-1, ke-2, lihat yang ke-4-nya, ku, itu domahnya gitu kan. Domah kan pasangannya sama wawu. Lalu di yang kasrohnya ayat yang ke-6, zi, ayat ke-7, fi, ai, itu tanda ciri-ciri mad tabi'i, fathah depannya alif, dhammah wawu, kasroh ya, itu yang harus dipegang karena mad fatal, maknanya fatal gitu kan. Jadi bisa berubah gitu kan. Contoh di insan kafuro, orang-orang kafir. Kafuro, kapnya panjang, mad tabi'i, minuman zat air kapur yang disiapkan di surga. Jauh maknanya, hanya mad tabi'inya, kapnya pakai panjang, jadi zat air kapur minuman. Kalau kapnya pendek, orang-orang kafir beda gitu. Jadi di mad itu, ya situ mad tabi'inya saja, itu akan merubah makna. Artinya akan merusak tatanan sehingga pahala kita ya akan berkurang.
Itu yang harus diingat. Jadi mad tabi'i yang sering dijumpai di setiap kalimat adalah fathah dengan alif, dhammah dengan waw, iya dengan kasroh. Itu dipanjangkan 2 ketukan. Yang tidak ada itu jangan berani-berani dipanjangkan. Teknisnya diputuskan saja. Itu. Karena tadi saya ya karena banyak kan ya secara umum aja ya gitu. Nah, teknisnya diputuskan gitu. Kan tahu oh ini bakal pendek gitu kan. Jadi putuskan saja. Jadi membacanya jangan dirangkaikan. Jangan sok bisa gitu kan. Ya biasa aja diputuskan dulu gitu kan. Tadi apa yang menemukan lupa lagi ya Ustaz ya. Di mana yang karena ya banyak cimakan jadi nggak per orang ya. Kalau per orang ya oh ini di sini tapi ya global aja dulu lah gitu kan. Yang penting tanda-tanda pasangan fathah sama alif, dhammah sama waw, iya sama kasroh itu harus dibaca panjang. 2. Kalau tidak itu, kalau kita memikirkan huruf berikutnya ya terputuskan saja. Itu. Contoh di ayat yang ke-5 aja. Wa takunul jibalu gitu kan. Lu itu huruf kaf apa yang membengkok teh nah gitu. Jadi sehingga si lu nanti jadi panjang. Lu kal nil mangfus. Jadi terputuskan. Itu teknik dan trik gitu kan. Jadi terbata-bata aja setiap huruf terbata-bata disimak. Oh ini ada dhammah sama waw. Oh ini fathah sama alif. Oh iya kasroh sama ya baru. Itu teknik. Lalu ke huruf-huruf makhraj ya. Makhraj. Ya. Pertama tadi di sa ya ada nasu, faroshi, bukan farosi, faroshi. Nah itu harus jelas, ya. Bukan hanya bagaimana tempat keluarnya tadi sebelum saya sampaikan ke talaki tilawah dari awal disampaikan. Ya, bagaimana cara mengucapkan huruf sa, ya, sa dan sya. Nah, itu harus betul-betul ya letaknya di mana. Sa, sya. Ya. Ya. Di situ ada wanta yaul ayat yang 4. Yauma yakunun nasu kal farashil, bukan sil. Mabthut. Jadi letaknya dulu. Mabthut. Jadi disiapkan dulu. Bukan mabsus, mabthut. Nah, itu kan. Karena itu juga bukan mabsyus, bukan ya. Jangan terjebak dengan titik 3 faroshil. Mabsyus bukan. Ya, beda kan? Beda dan sama. Apa samanya? Sama-sama titik 3 gitu kan. Hah? Nah, itu. Sama-sama titik 3. Bedanya mangkoknya gitu kan. Mangkoknya gitu. Ada mangkok 1, ada mangkok 2. Gitu. Ya. Kalau untuk ta ya anggapnya nggak punya mangkok, cuman ada tek gitu kan. Kalau untuk sya ya kalau sya ini kan jelas itu mah sya tunggal. Ya. Kalau sya tunggal berarti kan masih ada ekor. Gitu kan. Ada ekor. Kalau
tidak ada ekor ya pasti mangkoknya di bawahnya. Ya, oke, dilihat yang ke ayat ke-7. Fahuwa fi Isya. Nah, gitu kan. Itu kan tidak ada mangkoknya karena di tengah kalimat secara penulisan tidak ada mangkok, maka itu Isya. Ya, lain dengan mabthus. Ya, itu kan bukan mabsus tapi mabthus. Sa. Itu sa. Di ayat yang keempat. Dan di ayat ke-7 Shi. Bahwa fi Isya. Sya. Yaitu adalah di makhraj sya, sa dan tha, antara digigit ya dengan lidah yang ujung bertemu dengan gigi seri agak ke bawah huruf sa, so, za ya itu. Nah, jadi antara huruf sa, so, za. Nah, di za ini yang belum maksimal semuanya ya, ada yang masih gitu kan. Tapi ada yang udah oke di kalimat ma fa'amma ma saqulat mawaz. Nah, siapa dulu? Zi, bukan zi. Jadi ada yang pengucapan mau ke zi tapi nggak keluar. Mawazinu, zi harus keluar. Nah itu. Jadi zi-nya harus muncul. Ya, jadi fa'amma man saqulat mawazi. Nah, situ. Zi, zazizu, baz. Ya. Zi. Pak Irip coba zi. Pak Yudi. Zi. Oh, ya kalau dites orang-orang mah bagus. Bener, masuk gitu. Zi, bagus. Nah, itu baca Quran mah grogi mungkin. Apa demam panggung. Nah, gitu. Alhamdulillah udah bisa dites. Nah, jadi pada saat kita pengucapan ya, maka kalau kita membaca Al-Quran di depan orang itu, waduh luar biasa, Pak. Gitu. Kalau nggak oke ya, karena kan jantung kan beda berdebarnya, ya beda berdebarnya jantung. Siun salah, teman-teman kumaha gitu kan, luar biasa, benar gitu kan. Alhamdulillah, dan kita pun ya sehingga diucapkan pahalanya melipat-lipat. Segini ya tetap kan dibaca, diulang, tetap Pak dibaca, diulang lagi. Ini dengerin 4 pahala dapat. Kita membaca, orang lain mendengarkan, dapat pahala kita. Yang mendengarkan dapat pahala, yang membaca pun jelas. Mendengar pun sama. Gitu. Jadi orang lain baca, kita dengar, dapat pahala. Jadi bulan Ramadan dikali lipat lagi. Waduh, subhanallah ya, alhamdulillah. Jadi itu yang di tadi ya, pengucapan makhraj ya. Karena makhraj itu harus betul-betul. Lain dengan ahkamul hukum izhar, idgham, iqlab, baik ikhfa sapawi, itu enggak merubah makna. Mau dengung, mau tidak dengung, tidak merubah makna. Cuman kesempurnaan nggak masuk ke makhraj gitu aja, tapi nggak patah. Mungkin di lam khofi udah ini udah alhamdulillahirobbilalamin ya.
Ya kita sama-sama karena udah bunyi adzan. Kau tapi ada belum kan? Ya sambil nunggu kita baca istighfar, hamdalah kibat doa majid. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.